Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'dahu alladzi ursila. Allahumma fassalli wa sallim ala asyrafil mursalin Sayyidil Mustafa Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih faqad faza liman ittaqa wa qad khaba liman aba. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya segala puji dan rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar dengan kita bisa melaksanakan kewajiban kita di dalam kehidupan ini, salah satunya itu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus kuatkan iman Islam kita dan keistiqomahan kita dalam menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat salam terus dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita ada di bagian akhir tentang bagaimana dahsyatnya kematian ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya menambah keyakinan kita untuk terus mempersiapkan kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang tanpa syarat usia, syarat sehat dan lain sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa Allah berikan kesadaran dalam diri kita untuk terus mempersiapkan kematian ini sebelum datang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada seorang pada saat menjelang kematiannya, yaitu bisyarah. Fayambaghi lil aqili, maka seyogyanya, sepantasnya bagi orang yang berakal, ayyan tabiha min rafdatil ghaflati, untuk dia sadar, untuk dia segera terbangun min rafdatil ghaflati, dari kelalaian yang selama ini menenggelamkannya. Wa alamatu man intabaha min rafdatil ghaflati, dan ciri seseorang yang sudah sadar, memperhatikan, segera keluar dari kelalaian itu, arba'atu asya, ada 4 perkara. Jadi seseorang ini ketika dia sadar dengan kelalaiannya, maka ada cirinya, dan 4 ciri ini mudah-mudahan ada pada diri kita, bahwa kita orang yang segera sadar, orang yang sedang sadar di dalam kelalaiannya. Awaluha, yang pertama, ayyudabbira amrad dunya bil qanaati wal taswifi, yaitu seseorang dikatakan dia sadar dari kelalaiannya adalah orang yang mengurus, orang yang mengelola urusan-urusan dunianya itu bil qanaati wa taswif. Jadi kalau untuk urusan dunia dia kelola, dia urus dengan apa? Bil qanaah, secukupnya. Gitu ya, wa taswif, dan kalau anak sekarang bilang woles aja, santai aja gitu ya. Jangan sampai buru-buru ya, kalau urusan dunia tenang aja gitu ya. Karena ada orang kalau urusan dunia terkadang dia buru-buru, tergesa-gesa. Kalau dengar azan mah santai aja gitu ya. Tapi kalau jam wah ini waktunya kerja nih, takut kesiangan, wah dia buru-buru. Padahal menurut nasihat ini bahwa untuk urusan dunia kita urus dengan secukupnya aja ya. Jangan sampai kita berlebihan dalam urusan dunia yang padahal di dalam dunia ini kita hanya sementara saja.
dan tenang saja gitu. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kenapa? Karena setiap urusan dunia adalah perkara yang sudah Allah berikan kadarnya kepada setiap orang. Kemudian yang kedua, wasani ayyudabbira amral akhirati bil hirsi wa ta'jil. Dan yang kedua, ketika kita berurusan dengan urusan akhirat, maka seyogyanya kita mengelolanya bil hirsi wa ta'jil, dengan semangat, ya, dengan semangat dan bersegera. Kalau untuk urusan dunia mah santai saja, secukupnya kita ambil. Tidak mungkin kita keluar dari urusan dunia karena kita hidup di alam dunia. Tetapi secukupnya saja. Tetapi untuk urusan akhirat yang memang itu adalah bagian kita, kalau urusan dunia bagian Allah, hak prerogatif Allah. Karena setiap perkara rezeki kita ini sudah diurus oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Dan pasti setiap orang akan mendapatkan bagiannya dan disempurnakan bagiannya ini. Tetapi untuk urusan akhirat Allah serahkan kepada kita, artinya harus kita kelola dengan bersemangat. Jangan terbalik, urusan dunia orang semangat gitu ya. Biasa kalau orang matre itu kan seperti itu. Kalau urusan dunia wah semangat sekali ya. Wah piduiteun ya kalau bahasa Sunda namanya. Piduiteun wah semangat gitu ya. Tapi kalau pi akhirateun, pi pahalaeun terkadang ada orang yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena belum kelihatan. Bentuknya non fisik, non material. Gitu. Sehingga biasa-biasa, padahal karena urusan dengan kematian ini, maka kita harus bersemangat justru dalam urusan akhirat dan harus bersegera. Kenapa? Karena bisa jadi waktunya adalah tidak keburu. Ya, karena tiap orang tidak tahu kapan jatah usia di dunia ini habis. Sehingga ketika untuk urusan akhirat kita harus bersemangat dan bersegera sebelum waktunya habis. Kemudian wasalis, dan yang ketiga, ciri seseorang yang tersadar atau yang sadar, orang yang keluar dari kelalaian dunia ini, ayyudabbira amraddini bil ilmi wal ijtihadi. Dia mengelola, dia urus urusan agamanya bil ilmi wal ijtihad, dengan ilmu dan dengan kesungguhan. Karena dalam agama kita ini punya tradisi sanad, punya tradisi silsilah keilmuan. Sehingga agama ini kalau tanpa ilmu, maka orang akan berinovasi dalam ibadahnya. Sehingga di dalam urusan agama ini kita harus benar-benar melandasi dengan keilmuan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan menjadi sia-sia karena ada inovasi-inovasi, kalau istilah agama bid'ah-bid'ah yang tidak seharusnya. Dan dengan ilmu ini insya Allah akan kuat. Dan alhamdulillah Islam ini sangat kuat dengan tradisi keilmuan, dari pesantren, dari guru ke murid, dari murid ke muridnya terus sampai sekarang. Dan silsilahnya nyambung kepada Rasulullah SAW. Dan tradisi ini harus kita terus kembangkan. Kenapa? Karena di dalam Islam memang ilmu ini harus berlandasan kepada agama ini harus berlandasan kepada ilmu. Tanpa ilmu maka akan rusak agama kita ini. Maka di dalam urusan agama kita harus kembalikan kepada ilmu wal ijtihad dan dengan kesungguhan. Ijtihad ini bisa berarti dengan pengelolaan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang belum ada pada saat zaman Rasulullah SAW. Dengan yang ada perkembangan zaman sekarang, seperti halnya misalkan bagaimana hukum bayi tabung, ya. Kalau tabungnya tabung gas nggak boleh Pak, karena tidak akan berhasil gitu ya. Nah, tabungnya tabung seperti apa, yaitu ada syarat-syarat, ada batasan-batasan. Misalkan harus suami istri, sumber sel telur dan spermanya itu harus suami istri, baru itu diperbolehkan. Tapi sebagian negara kan itu, bagaimana hukum bayi tabung? Kalau saya pengen punya anak bibit unggul, wah ini spermanya dari orang lain, tidak boleh. Ya, ada batasan-batasan. Artinya setiap urusan agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala telah berikan batasan-batasan ilmu dan ijtihad. Warabi'u, dan yang keempat, ayyudabbira amral khuluqi. Ciri seseorang yang sadar
keluar dari kelalaiannya, yaitu mengurus urusan akhlak, muamalah, bin nasihati wal mudar, yaitu dengan kalau urusan pergaulan, muamalah, akhlak itu dengan nasihat, dibarengi dengan nasihat, wal mudar, dan dengan cara lemah lembut, dengan bijaksana. Karena ada orang yang idfa billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita harus berdebat, ketika kita harus menasihatkan orang, ya, itu harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena memang agama ini adalah agama nasihat, ya. Dan nasihat ini sangat bermanfaat kepada orang yang dalam hatinya ada keimanan, ya. Jadi nasihat ini adalah sesuatu yang penting, yang bisa menyejukkan hati seseorang yang memang memerlukan. Karena setiap manusia itu ada masa, ada titik ketika dia memerlukan nasihat orang lain, ketika dia memerlukan penguat dari orang lain. Maka bahasa dalam Al-Quran, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling. Bisa jadi suatu waktu saya menasihati bapak-bapak, hadirin rahimakumullah, karena saya dalam posisi yang tenang. Tapi pada masa tertentu saya perlu nasihat dari orang lain. Maka saling menasihati ini adalah sesuatu yang penting, ya. Dan yang penting yang kedua adalah dengan cara lemah lembut dan bijaksana. Karena ada orang yang nu penting mah benernya dek karasana ngeunah henteu ngeunah, nu penting mah sampaikan, tidak. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan dengan perkataan yang lemah lembut, bahkan sekalipun kepada musuh beliau. Artinya apalagi dengan sesama manusia, apalagi dengan sesama muslim, sesama saudara kita. Maka dengan urusan akhlak ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kebenaran dengan nasihat dan mau'izatil hasanah, dengan ibrah yang sangat baik. Ini urusan yang keempat. Kemudian 4 perkara inilah yang menjadikan seseorang termasuk orang yang mendapatkan atau orang yang harus diperhatikan ciri dari orang-orang yang terbangun atau tersadar dari kelalaiannya. Dan mudah-mudahan 4 ciri ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Wa yuqalu, dan dikatakan, afdhalun nasi man kana fihi khamsu khisalin. Dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki 5 ciri. Kalau tadi orang yang sadar itu ada 4 cirinya, dan orang yang utama, orang yang afdol itu ada 5 cirinya. Awaluha, yang pertama, ayyakuna ala ibadati rabbihi muqbila. Yaitu seseorang yang di dalam beribadah kepada Tuhannya dia menghadirkan hatinya. Karena ada orang yang ibadah kepada Allah itu biasa-biasa saja, bahkan mungkin lalai, ya. Sholat nama, badannya menghadap kiblat, tapi pikirannya di pasar, hatinya di kantor. Dan orang yang utama adalah ketika dia beribadah kepada Allah, dia serius, dia fokus, bahasa agama khusyuk, ya. Ini ciri orang utama. Jadi ketika melakukan ibadah dia fokus, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani, yang kedua, ciri orang yang utama adalah ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahira, yaitu seseorang yang manfaatnya terasa bagi manusia yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Dan seseorang yang utama adalah dirasakan manfaat orang sekitarnya. Karena ciri orang itu ada beberapa, Pak. Ada orang yang kalau dalam istilah hukum itu ada orang wajib, orang sunat, orang mubah, orang makruh, orang haram, gitu ya. Kalau dikiaskan. Orang wajib yaitu orang yang kehadirannya sangat dirasakan, manfaatnya itu sangat dirasakan, dan ketika tidak ada maka orang merindukannya. Jadi orang yang terasa manfaatnya ketika tidak hadirnya dirindukan. Ada orang tipe kedua, orang sunat. Orang sunat itu kehadirannya memberikan manfaat, tapi ketika ketiadaannya biasa-biasa saja, tidak terlalu dirindukan. Itu orang sunat.
Dan orang mubah ini orang yang hadir tidaknya itu ya nggak ada manfaatnya, nggak merasa kehilangan. Peran figuran gitunya, wujuduhu ka'adamihi, ada tidaknya ya biasa aja, orang tidak merasakan manfaatnya, tidak merasa kehilangan kalau tidak ada. Ada orang yang makruh. Orang makruh ini orang yang kehadirannya merasa terganggu gitu. Aya si eta mah radar riweuh cenah gitu. Tapi ketika tidak ada ya biasa-biasa aja gitu. Tetapi ada orang yang haram. Orang yang kehadirannya membuat orang lain tidak tenang, tidak nyaman, dan ketiadaannya disyukuri untung eueuh si eta. Untung enggak ada si itu. Nah, orang itu dan kata nasihat ini, orang yang paling utama adalah kehadirannya dirasakan manfaatnya orang lain. Kalau ada peribahasa, ketika kita tidak bisa jadi beringin yang menjadi tempat naungan orang berteduh, maka jadilah rumput yang ada di jalur jalan setapak yang menunjukkan orang jalan. Ya, artinya apa? Apapun posisi kita, mudah-mudahan memberikan manfaat kecil ataupun besar kepada lingkungan kita. Dan orang yang utama adalah orang yang memberikan manfaatnya terasa kepada orang lain di sekitarnya. Wasalisu, dan ciri ketiga orang yang paling utama adalah ayyakuna linnasi ayyakunan nasu min syarrihi aminin, yaitu seseorang yang manusia yang lainnya itu merasa aman dari kejelekannya. Jadi orang lain, kalau Bapak ketika bersama saya merasa aman dari kejahatan saya, maka saya termasuk orang yang utama. Karena ada orang yang ketika bersama orang lain, misalkan ada preman ya, sieun dipalak nih, sieun dibegal nih, nah, itu berarti bukan orang yang utama, atau sieun dibohongan, takut dizolimi gitu ya. Dan ketika orang merasa aman dari kejelekan diri kita, maka kita termasuk orang yang utama. Dan setiap orang sebetulnya tahu, Pak, kalau kita bergaul dengan seseorang, tahu, oh si ieu mah tukang bohong, oh si ieu mah tukang pedit, si ieu mah pedit, orang ini mah baik, itu bisa terasa, Pak. Cuma ada yang diungkapkan, ada yang tidak. Dan ketika orang lain merasa aman dari kejahatan, kejelekan diri kita, maka kita termasuk orang yang utama. Dan ini yang disebut dengan muslim. Man salimal muslima. Nah, seorang muslim itu adalah orang yang orang lain merasa aman baik dari lisannya ataupun dari tangannya. Nah, gitu ya. Kemudian warrabi'u, dan yang keempatnya termasuk orang yang aman adalah ayyakuna amma fi aidin nasi ayisan, yaitu seseorang yang tidak menginginkan apa yang ada pada orang lain. Jadi dia bersyukur dengan apa yang ada dirinya. Dia tidak merasa harus mengambil hak orang lain. Dia tidak merasa orang lain lebih bagus. Kalau istilah kita, rumput tetangga itu lebih bagus daripada rumput kita. Ya karena mungkin rumput tetangga itu rumputnya sintetis, Pak. Padahal rumput kita walaupun kuning asli gitu ya. Artinya orang yang sudah cukup dengan dirinya itu tidak menginginkan apa yang ada pada diri orang lain. Saya sudah cukup dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Dia tidak menginginkan apa yang ada pada diri orang lain. Artinya orang ini sudah beres dengan dirinya sendiri. Cukup dengan apa yang dimilikinya. Dia tidak menginginkan apa yang ada pada orang lain. Karena biasanya kenikmatan Allah itu sangat banyak. Yang kurang itu adalah syukurnya. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita merasa kurang, dan apa yang ada pada orang lain merasa lebih. Kenapa? Karena syukur kita kurang. Dan orang yang utama adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dimiliki dirinya. Dia tidak menginginkan apa yang ada pada orang lain. Kemudian wal khamisu, dan yang kelima ciri orang utama adalah ayyakuna lil mauti musta'iddan, yaitu seseorang yang mempersiapkan kematiannya, gitu ya, kematiannya. Dan ini adalah termasuk orang yang utama, karena dia tahu bahwa kematian akan datang. Dan datangnya tidak ada permisi, tidak ada syaratnya, maka dia mempersiapkan. Dan ini termasuk orang yang utama. Wa'lam ya akhi, beliau berkata, Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, ketahuilah wahai saudaraku, anna khuliqna lil mauti, sesungguhnya kita ini diciptakan untuk menghadapi kematian.
wala mahraba minhu, dan tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat lari. Ya. Tidak ada tempat lari. Sebagaimana qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu ini akan mati dan mereka pun akan mati. Wa qala ta'ala, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, kul lan yanfa'akum al-firaru, katakanlah tidak akan bermanfaat bagi kamu, tidak ada gunanya bagi kamu al-firaru, lari, in farartum minal mauti, walaupun kamu lari dari kematian, aw qatli, atau dari peperangan. Jadi tidak ada tempat lari, tempat kita menghindari kematian. Kematian ini sama hanya dengan rezeki kita, Pak. Ya. Dimanapun, kapanpun itu akan mengejar kita. Kalau sesuatu sudah menjadi rezeki kita, dihalangi oleh siapapun, ya, dengan cara apapun akan terus datang kepada kita. Sebagaimana halnya kematian. Orang walaupun berikhtiar, ya, kalau berikhtiar wajib. Saya sudah sehat nih, pola hidup sudah istirahat cukup, makan 4 sehat 5 sempurna, gitu ya. Kegiatan-kegiatan aktivitasnya, tapi kalau sudah waktunya meninggal, ya meninggal saja, gitu ya. Tetapi kita tidak meninggal dalam keadaan konyol. Jangan sampai udah mau manges ayat takdirna, naik motor kok kebutan kumang kewe cenah. Kalau belum waktunya mati mah belum. Itu walaupun memang seperti itu, tapi ketika mati dia dalam keadaan konyol. Kenapa? Dia tidak mengusahakan kematiannya dalam kebaikan. Fal wajibu ala kulli muslim, maka wajib bagi setiap orang Islam al isti'dad, untuk mempersiapkan lil mauti, untuk kematiannya, qabla nuzulihi, sebelum datangnya kematian itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin, maka harapkanlah oleh kalian kematian itu kalau kalian termasuk orang-orang yang benar. Walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, ya, dan mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian selamanya. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, diakibatkan oleh dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Fabayyanallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, annas shadiqa, sesungguhnya orang yang benar, orang yang jujur, yatamannaul mauta, mereka mengharapkan kematian. Jadi kalau ditanya kepada seseorang, ya, Bapak siap mati Pak hari ini? Jangan dulu lah. Itu berarti kita masih dipertanyakan kebenaran diri kita. Kita termasuk orang shadiq atau bukan? Kenapa? Karena orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang benar, dia akan mengharapkan kematian itu. Tetapi annal kadziba, orang yang bohong, yafirru minal mauti, mereka akan lari dari kematian. Kenapa? Min su'i amalihi, dari jeleknya amal. Nah, kalau kita makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu berdoa, di antara doanya, ya Allah, wafatkan aku hari ini, jika seandainya bertambah usia itu menambah dosa. Tetapi ketika saya diberikan usia panjang dan menambah ketaatan kepadamu, maka panjangkanlah usiaku. Ya. Artinya apa? Orang beriman mah karena amalnya sudah diusahakan dengan sebaik-baiknya, maka kematian ini menjadi sesuatu yang mangga aja, Allah kalau sudah waktunya mah diambil juga nggak apa-apa. Saya sudah mempersiapkan diri saya. Ya seperti itu. Tapi orang yang bohong takut ketika tanya kehilah mangat dipayun, abi can siap-siap belum punya bekal gitu. Tapi belum punya bekal tapi teu bebekalan wae gitu. Enggak berbekal terus, tahu belum punya bekal tapi tidak berbekal terus gitu. Li'annal mu'mina as-sadiqa, sesungguhnya orang yang beriman dan dia benar dengan keimanannya, qad ista'adda lil mauti, sesungguhnya dia benar-benar telah mempersiapkan untuk kematiannya. Fahuwa yatamannahu, maka dia mengharapkan kematian itu. Kenapa? Istiyaqan ila rabbih, karena dia rindu kepada Tuhannya. Ya, kepada Tuhannya rindu. Kama ruya
an Abi Darda, sebagaimana diriwayatkan dari Abi Darda, annahu qala, ini berarti asar ya, ini asar dari Abu Darda. Beliau berkata, uhibbul faqr, saya menyukai, mencintai kefakiran. Kenapa? Tawadu'an li rabbi, saya mencintai kefakiran. Kenapa? Tawadu kepada Tuhanku. Aku nggak banyak minta, sadipasihana we, sadiberina. Makanya kalau dikasih gitu ya bersyukur aja. Kenapa? Saya tawadu kepada, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sudah tahu karena kita hamba, jadinya sakumah dipasihanana, segimana dikasihnya sama Allah, nggak apa-apa, saya terima aja kefakiran ini, gitu ya. Ini Abu Darda. Wa uhibbul marad, dan aku menyukai sakit. Kenapa sakit? Ada yang suka sakit, Pak? Alhamdulillah saya sakitnya jarang ya, jarang. Tapi kalau Abu Darda bersyukur saya bisa sakit. Kenapa? Beliau tahu sakit ini apa? Takfiron lil khotoya, karena sakit ini sebagai kifarat, penebus dari kesalahan, dari dosa-dosa yang dilakukan, gitu ya. Karena ada dosa yang tidak cukup dengan istighfar, tapi harus dikifarati dengan rasa sakit, ya, dengan masyaqqah, dengan kesulitan dalam kehidupan, gitu ya. Dan beliau sadar ketika sakit, alhamdulillah kifarat dosa-dosa saya. Wa uhibbul mauta, dan aku mencintai, menyukai kematian. Kenapa? Istiyaqan ila rabbi, karena aku rindu berjumpa dengan Tuhanku. Ya, ketika seseorang pecinta mencintai yang dicintai, pasti pengen ketemu, Pak ya. Betul nggak, Bapak? Dulu pernah jatuh cinta, Pak? Pernah ya? Ketika pertama kali, atau Bapak sedang dinas luar gitu ya, berbulan-bulan di luar kota, itu kan kalau zaman sekarang mah bisa video call gitu ya, bisa nelpon. Zaman dulu kan nggak bisa, paling bersurat, berkirim surat. Itu kerinduan ketika kita berjumpa dengan yang kita cintai. Dan seorang hamba yang mencintai Allah, pasti kematian dirindukan. Kenapa? Karena syarat berjumpa dengan Allah adalah melalui kematian. Maka kematian ini menjadi salah satu jalan membebaskan kerinduan ini. Waruya an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, ma min nafsin baratin, tidak ada satupun seseorang yang berbakti, au fajiratin, atau orang yang berdosa, illa wal mautu khairun laha, kecuali kematian itu lebih baik bagi keduanya. Jadi mau orang berbakti, mau orang yang berbuat dosa, kematian itu lebih baik bagi mereka. Kenapa? Fa in kanat baratun, kalau orang ini orang yang berbakti, orang yang baik, faqad qala Allah taala, maka sesungguhnya Allah telah berfirman, wa ma indallahi khairul lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Wa in kanat fajiratun, maka jika orang ini orang yang durhaka, orang yang berbuat dosa, faqad qala Allah taala, maka Allah pun telah berfirman, innama numli lahum liyazdadu isman walahum adzabum muhin. Ya, sesungguhnya kami berikan tenggat waktu, jeda, kami tangguhkan, ya, bagi mereka. Untuk apa? Liyazdadu isman, supaya ditambah-tambah dosa. Berarti untuk orang yang berdosa mah sebetulnya diberikan wafat diberikan mati untung. Kenapa? Karena kalau ditambah waktu yang lama, ditambah umur yang panjang, maka akan ditambah dosanya. Jadi sebetulnya kenapa kematian menjadi baik? Supaya dosanya tidak bertambah, gitu ya. Dan kenapa baik bagi orang berbakti? Karena apa yang menjadi pahala di sisi Allah itu lebih baik. Walahum adzabum muhin, dan bagi mereka orang-orang berdosa ini siksaan yang menghinakan. Waruya an Anas bin Malik, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya kanjeng Nabi berkata, qala al mautu rahilatul mu'min, bahwa kematian adalah istirahatnya bagi seorang mukmin.
Di antara doanya itu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan wa rohatan indal maut. Ya, ditambahkan rahmatan rohatan. Jadi kematian ini menjadi rahmat bagi kita dan istirahat. Istirahat apa? Dari hal-hal yang lelahnya alam dunia ini. Saya pernah berjumpa dengan beberapa kasepuhan setelah khutbah Jumat di daerah Holis, di daerah beberapa tempat yang usianya sudah di atas 80 tahun, 86 tahun, bahkan ada yang mencapai hampir 90 tahun dan masih ke masjid. Ya, dengan tongkatnya, dengan beliau ini ke masjid terus. Ya, walaupun sudah enggak terlalu melihat. Kalau ngobrol teh setelah Jumatan, saya turun, beliau mencari saya. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Dalam hatinya beliau berkata gitu kepada saya, sebenarnya terus capek ya hidup teh. Sudah capek Pak hidup itu. Kalau boleh mana sekarang gitu ya. Tapi kan nggak boleh bunuh diri Pak ya. Nggak boleh. Saking sudah apa ya, memang lelah dunia ini, melelahkan. Ya. Sebagaimana tafsirnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang manusia diciptakan bersusah payah, lelah gitu ya. Dan semakin panjang usia kan kita pengennya panjang usia, ya pengennya panjang usia dan sehat gitu ya. Karena kalau panjang usia pun ya sebagian kita memang diuji oleh Allah dengan sakit dan lain sebagainya. Maka kematian ini kata Nabi, al-mautu rahilatul mu'min. Istirahatnya dari semua kelelahan alam dunia, kesibukannya, kebingungannya dan sebagainya. Ya, sehingga ketika seorang mukmin meninggal dunia itu terbebas, merasa lega plong gitu ya. Makanya tersenyum Pak ya. Kalau orang mukmin itu meninggal tersenyum, kenapa? Terbebas dari semua kelelahan, semua masalah, semua yang berkaitan dengan alam dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia ya. Ketika meninggal teh bahagia kita teh, istirahat, dicabut rasa lelahnya, dicabut rasa capeknya, dicabut rasa kebingungan dan sebagainya dalam urusan-urusan dunia. Warawa dan meriwayatkan siapa Ibnu Mas'ud ani Nabi SAW. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi SAW annahu, sesungguhnya Rasulullah SAW su'ila, ditanya, ayyul mu'minina afdalu, siapakah orang mukmin yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, yaitu orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Qila, ditanyakan kembali, wa ayyul mu'minina aqyasu, dan siapakah orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas? Qala, Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan orang mukmin yang paling baik mempersiapkan kematiannya. Dan orang pintar itu orang yang paling banyak mengingat mati dan paling bagus mempersiapkan kematiannya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, al-kaisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yaitu orang yang bisa mengendalikan nafsunya, wa amila, dan beramal, lima ba'dal mauti, terhadap setelah kematiannya. Jadi beramal untuk akhiratnya. Dia menahan nafsu, dan orang yang bisa mempersiapkan beramal setelah kematiannya. Wal ajizu, dan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah manittaba'a nafsahu hawahu, orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah taala al-amaniyah, tapi dia banyak berangan-angan, banyak berharap kepada Allah ya. Berbuat dosa tapi pengen angan-angan, saya pengen masuk surga tapi ibadahnya gitu wae. Saya pengen masuk surga tapi perbuatan dosa terus. Dia sedang beramani ya, sedang berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni al-maghfirah. Bahkan orang ini sedang berangan-angan ingin mendapatkan ampunan dari Allah, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Artinya dia terus mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia berangan-angan ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kais, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang pintar. Kenapa? Karena kita mempersiapkan kematian kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung
sudah tamat bahasan kita tentang kematian. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang babu azabil qabri wa syiddatihi, ya, yaitu tentang bab bagaimana azab kubur dan bagaimana perihnya, dahsyatnya siksa di dalam kubur ini. Nah, mudah-mudahan ini memberikan kelembutan kepada hati kita untuk terus mengingatkan kematian dan mempersiapkan kematian ini dengan sebaik-baiknya. Seandainya Allah memberikan kepada kita karunia ini, maka alangkah berbahagianya diri kita, karena kita termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.